Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NPM 213510801. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dari kelas 2D. Di sini saya membuat sebuah video tugas dari Muhammad Rehan, tugas praktikum organisasi dan arsitektur komputer. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya yaitu SMPChat. Nah, setelah itu kita lanjut ke perintah soal. Yang pertama-tama kita aktifkan multiprosesor, main memory dan cache-nya. Lalu sesuai perintah soalnya kita disuruh merubah memori organization-nya menjadi SMP, number of processor-nya berubah jadi 1, lalu snap protokolnya berubah menjadi Messi. Lalu setelah itu yang di bawahnya arbitrary ini menjadi random. Lalu setelah itu for width bitsnya kita rubah menjadi 32. Dan setelah itu memory size-nya sesuai perintah 1024 KB atau setara dengan 1 bit. Bitnya berarti 2048. Lalu setelah itu mappingnya kita rubah menjadi fully associative. Lalu setelah itu replacement policy-nya kita rubah menjadi LRU. Nah, setelah itu kita oke-kan semuanya. Nah, setelah itu kita buka open memory trace. Lalu kita buka trace PRG, baru sesuai perintah disuruh mencari EARPG. Pencet EARPG, pencet ini checklist. Setelah itu kita oke-kan. Nah, langsung ke chat cara pengerjaannya. Pencet chat, kita oke-kan. Lalu setelah itu step by step kita rubah menjadi complete. Dan setelah itu pencet execute. Setelah itu hit message. Nah, sambil menunggu loadingnya beberapa saat kita tunggu hasil dari keseluruhannya. Di sini ada global reading, ada local reading, ada global readings, ada local readings, ada global hits and misses, dan ada local hits and misses juga. Kita tunggu sembari loadingnya selesai.
yes-kan, kita oke kan. Nah, setelah data-datanya muncul, kita screenshot. Nah, setelah di screenshot, kita exit. Nah, sesuai dari perintah soal, ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertanyaan yang pertama yaitu, apakah mismatch meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok dan mengapa? Tadi kita sudah melakukan tata caranya. Nah, menurut data yang saya lihat dan saya kerjakan tadi, yaitu ketika block size meningkat, maka mismatch-nya akan turun. Akan tetapi kita tidak bisa untuk tetap terus menambah ukuran dari blok atau block size. Hal ini disebabkan dengan semakin besarnya ukuran blok akan memakan waktu lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Hal ini bisa terlihat pada ukuran chest yang hanya 4 KB dan word blocknya 1024. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, pada ukuran blok berapa mismatch meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut mismatch meningkat? Jawabannya yaitu, dengan meningkatnya ukuran chest, maka performa akan meningkat, atau dalam artian chest miss atau mismatch-nya akan menurun dan hit rate-nya akan meningkat meskipun tidak menunjukkan perubahan atau peringkatnya yang terlalu signifikan. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran chest dengan pengaruh ukuran blok terhadap mismatch? Jelaskan. Jawabannya yaitu, semakin besar ukuran chest, maka semakin banyak blok yang dapat ditampung. Data semakin banyak sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menemukan data yang dibutuhkan akan semakin lama. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai proyek kita hari ini. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Sebelum ke konfigurasi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NPM 213510747. Baiklah, di sini langsung saja kita konfigurasi SMP Chats. Di sini kita akan konfigurasi multiprocessor, main memory, dan cache. Di sini kita akan setting memori organizernya menjadi SMP, number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, dan bus arbitrationnya random. Lanjut ke konfigurasi main memory. Word weight-nya 32, word by block-nya 64, dan block in memory-nya 4096 dengan memori Z 1 MB. Lanjut ke konfigurasi cache-nya, yaitu block in cache-nya 16 dengan cache Z 4 byte. Di sini kita akan konfigurasi direct dengan set asosiatif dan fully set asosiatif. Di sini kita akan konfigurasi direct terlebih dahulu. Di sini kita akan memakai tracer ears.
Baiklah, langsung saja kita jalankan yang telah di setting tadi. Dengan ini diubah menjadi complete dan langsung execute. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk screenshot agar kita bisa melihat perbandingan antara direct, fully, sama set asosiatifnya. Setelah itu, kita lanjut untuk ngeset yang untuk two-way set asosiatifnya dengan mengganti cache-nya saja menjadi set asosiatif dan cache setnya menjadi 2. Kita akan mengulangi seperti proses yang pertama tadi. Dan jangan lupa untuk screenshot setelah selesai programnya. Lanjut ke cache yang untuk four-way set asosiatifnya dengan mengganti ini menjadi 4 di bagian cache setnya. Lanjut seperti yang tadi juga. Jangan lupa untuk di screenshot setiap setelah programnya selesai. Kita lanjut ke egg-way set asosiatifnya. Ini diganti jadi 8 di bagian cache setnya. Lanjut seperti proses yang sebelum-sebelumnya. Setelah yang egg-way set asosiatif, kita langsung ke bagian cache lagi untuk mengganti menjadi full set asosiatif dengan replace police yaitu LRU. Ini juga sama seperti step yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk screenshot biar kita bisa membandingin prosesnya tadi. Setelah selesai konfigurasi, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bang Raihan. Apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Menurut saya misrate-nya tidak naik atau turun, karena misrate meningkat karena dengan tingkatan asosiatif yang meningkat sehingga membuat jumlah blok yang dikopi ke ceca secara bersamaan menjadi besar sehingga kemungkinan miss menjadi menurun. Yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Menurut saya meningkat karena ketika mengubah konfigurasi sebelumnya dari direct ke set asosiatif, nilai konfigurasi yang muncul akan meningkat dari sebelumnya.
Begitu juga sebaliknya, dari set asosiatif menjadi fully set asosiatif juga akan meningkat. Dari kesimpulan 3, kesimpulannya apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya secara umum, yang manakah merupakan langkah yang lebih banyak manfaatnya, dari direct ke two-way, two-way ke four-way, dan four-way ke eight-way, atau eight-way ke fully associative. Kesimpulannya, semakin besar ukuran cache, maka jumlah blok yang dikopi secara bersamaan akan semakin banyak, sehingga pada tahap ini merupakan pengaruh dari tingkat asosiatif. Pada tingkat two-way set asosiatif, ukuran cache menjadi lebih kecil dibandingkan pada four-way dan eight-way. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Thorik Arahmat, NPM 21351042. Saya akan menjelaskan pengaruh Replement Police. Konfigurasi Replement Police yaitu konfigur multiprosesor, memory organization SMP, number of processor 1, Snoopy protocol Messi, bus attribution random, dan konfigur main memory word width 16, word by block 16, block in my memory 8192, block size 32 bit test, main memory size 256 kilobyte. Konfigur cache-nya block in cache 128, cache size 4 kilobyte, mapping set asosiatif, cache set 8, replement police random with strategi read back. Diokekan semuanya. Oke. Open memory text, touches, VGR, compe, PO, lalu oke. Multiprosesornya teks, oke. Step by stepnya complete, execute. Dan setelah selesai, jangan lupa di SS. Cache-nya, replement police-nya LRU, oke. Multiprosesornya teks, step by stepnya complete, exit. Dan hasilnya jangan lupa di SS kembali. Cache-nya, replement police-nya Vivo, oke. Multiprosesornya teks, step by stepnya complete, execute. Dan hasilnya jangan lupa di SS kembali. Cache-nya LFU, oke. Multiprosesornya teks, step by stepnya complete, execute.
dan hasilnya jangan lupa di SS kembali. Open memory text-nya uco mp po. Oke, di cache-nya replement police-nya random. Oke, multiprosesornya text. Oke, lagi step by step-nya complete, execute. Dan hasilnya jangan lupa di SS. Cache-nya replement police-nya LRU. Diokekan, multiprosesornya text, step by step-nya complete, X. Dan hasilnya jangan dilupa di SS kembali. Cache-nya Vivo, multiprosesornya text, step by step-nya complete, execute. Dan hasilnya jangan lupa di SS kembali. Vivo LFU. Oke, multiprosesornya text, step by step-nya complete, execute-nya execute. Dan hasilnya jangan lupa di SS kembali. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Rehan. Secara umum, manakah replement police dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Miss rate terbaik terendah LRU dan miss rate terburuk atau tertinggi random. Yang kedua, apakah manfaat kebijakan LFU dan Vivo terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Sini saya menjawab, nilai lokalitas tidak bergantung karena lokalitas yang sama memiliki miss rate yang berbeda. Dan yang ketiga, simpulannya, apakah penggunaan replement police yang Conrad meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke RLU, dari random ke LFU, dan dari random ke MIFO. Mengapa? Dan saya menjawab, replement algoritma memiliki peranan penting dalam perancangan cache memori karena replement algoritma berperan untuk memutuskan cache memori lain mana yang akan ditimpa oleh main memory block yang dibutuhkan. Terdapat 3 alternatif replement algoritma utama, yaitu Patterson dan NSC 2009, yaitu phase in phase out atau FIFO, last frequency uset atau LFU, less frequently uset atau LRU, dan random. Sekian dari hasil perbandingan yang saya perbuat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.